Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, kelas 12, jurusan TPSM, kita masuk di materi sistem pendinginan. Untuk KD 3.3 terkait memahami prinsip kerja sistem pendinginan. Langsung kita masuk ke materi. Di tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini, nantinya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini dari kalian dapat memahami fungsi dan jenis dari sistem pendinginan sepeda motor, kemudian yang kedua dari komponen-komponen sistem pendinginan sepeda motor, dan yang ketiga terkait prinsip kerja sistem pendinginan sepeda motor. Oke. Salah satu masalah dari kendaraan yaitu overheat atau terjadi panas berlebih pada mesin sepeda motor. Apa itu overheat? Jadi ketika mesin sepeda motor itu mengalami panas yang semakin lama semakin panas akibat proses pembakaran yang ada di mesin dan tidak segera didinginkan. Jadi terjadi panas berlebih yang jika panasnya terlalu parah bisa menyebabkan kebakaran pada kendaraan tersebut. Karena apa? Karena proses pembakaran pada mesin itu menimbulkan panas hingga 2000 derajat Celcius, di mana hanya 34% yang dimanfaatkan untuk kerja mesin, dan ada sekitar 32% yang perlu didinginkan, serta sisanya itu ikut terbuang oleh gas buang. Jadi kita mempunyai 32% panas yang perlu kita dinginkan. Maka dari itu diperlukanlah suatu sistem yang dinamakan sistem pendinginan, yang mana yang pertama berfungsi untuk mengurangi panas pada mesin agar tidak berlebih, dan yang kedua menjaga suhu mesin tetap stabil, tetap pada suhu kerja. Sehingga fungsi dari sistem pendinginan pada sepeda motor itu sangatlah penting agar tidak terjadi panas yang berlebih dan suhu dari kendaraan tetap stabil. Oke, kita masuk ke jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama ada sistem pendinginan oli, yang mana prosesnya oli yang ada di karter akan dialirkan ke oil cooler, didinginkan agar turun suhunya, kemudian dialirkan ke karter kembali, sehingga yang didinginkan adalah oli. Kemudian yang kedua adalah sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem pendinginan udara luar dan sistem pendinginan udara tekan. Sistem pendinginan udara luar yaitu pada blok mesin diberi sirip-sirip untuk memperluas luas penampang dari blok mesin sehingga udara lebih banyak yang terserap untuk mendinginkan mesin. Dan yang kedua, sistem pendinginan udara tekan, di mana di sini diberi tambahan kipas untuk mendinginkan mesin. Jadi diberi kipas yang ditekankan ke mesin untuk menambah udara pendinginan. Dan yang ketiga adalah sistem pendinginan cairan, di mana sistem pendinginnya menggunakan bantuan cairan pendingin atau biasa disebut coolant, yang mana ciri-cirinya adalah ada radiator, sehingga sering juga disebut sebagai sistem pendinginan radiator. Untuk sistem pendinginan oli cukup simpel, hanya ada tambahan oil cooler. Untuk udara hanya sirip-sirip dan ada tambahan kipas. Yang cukup kompleks adalah sistem pendinginan cairan, yang mana komponennya sedikit lebih banyak dari pendinginan oli maupun pendinginan udara. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih rinci terkait sistem pendinginan cairan. Kita masuk ke komponen. Komponen dari sistem pendinginan cairan ada cukup banyak. Yang pertama ada radiator, pompa, saluran-saluran, ada termostat, ada reservoir tank,
ada kipas, ada tutup radiator, dan sebagainya. Kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu radiator. Di mana radiator itu berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin. Dalam radiator terdapat bagian utama. Ada 3 bagian utama, yaitu upper tank, lower tank, tangki bagian atas. Jadi sebelum didinginkan, tangki bagian bawah setelah didinginkan, dan radiator core atau inti radiator yang berupa saluran kecil yang dikelilingi oleh sirip-sirip radiator. Disitulah terjadinya proses pendinginan. Dan yang kedua adalah tutup radiator. Seperti yang kita ketahui, radiator ketika beroperasi nantinya akan menimbulkan tekanan. Bisa tekanan berlebih, dan ketika bersirkulasi juga pasti akan mengalami berkurangnya cairan. Nah, di sini diberilah tutup radiator yang mana fungsinya ada saat vakum dan saat tekan. Katup vakum ketika terjadi kekurangan cairan, terjadi kevakuman di dalam radiator, maka katup vakum akan terbuka dan akan menyedot cairan dari reservoir tank untuk ditambahkan ke radiator. Kemudian ketika terjadi tekanan berlebih pada radiator, katup tekan akan terbuka dan nanti tekanan berlebih tersebut akan dibuang ke reservoir tank. Jadi kurang lebih untuk tutup radiator fungsinya seperti tadi. Dan yang ketiga, termostat. Ya, komponen yang cukup penting fungsinya dalam sistem pendinginan yaitu termostat, yang mana fungsinya mengatur kapan cairan pendingin mulai didinginkan dan kapan cairan pendingin hanya bersirkulasi di mesin. Itu fungsi dari termostat. Ketika suhu kendaraan masih di bawah suhu kerja, maka termostat ini akan menutup sehingga cairan hanya bersirkulasi di dalam mesin dan belum dialirkan ke radiator, sehingga suhu dari mesin bisa cepat mencapai suhu kerja. Kemudian setelah mulai terlalu panas, ini akan membuka sehingga cairan dapat dialirkan ke radiator dan didinginkan di radiator sehingga panasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada pompa. Seperti namanya, pompa air berfungsi untuk mengirimkan cairan pendingin sehingga dapat bersirkulasi di mesin dan di radiator. Biasanya digerakkan langsung oleh crankshaft karena tipenya tipe sentrifugal. Kemudian ada reservoir tank, di mana fungsinya sebagai tangki cadangan seperti yang tadi saya jelaskan. Saat kelebihan tekanan, tutup radiator membuka, nanti dibuangnya di reservoir tank. Kemudian ketika terjadi kevakuman, akan mengambil cairan dari reservoir tank. Di fungsi dari reservoir tank sebagai tangki cadangan dan tangki pembuangan ketika tekanan berlebih. Letaknya kurang lebih seperti ini. Di tutup radiator ada selang yang menuju ke reservoir tank. Di sini ada 2 garis, yang garis atas namanya upper line, yang di bawah namanya lower line. Upper line adalah batas yang disarankan untuk ketinggian air radiator. Jadi ketika mengisi air radiator, pastikan airnya di upper line atau paling mentok di bawah lower line. Jangan pula terlalu penuh, karena nanti ketika tekanan berlebih tidak bisa menampung kelebihan tekanan dari radiator. Begitu pula ketika di bawah lower, maka nanti ketika terjadi kevakuman tidak ada yang bisa diserap menuju ke radiator. Dan selanjutnya water jacket. Jadi ketika cairan pendingin disirkulasikan ke mesin, cairan pendingin tersebut akan bersirkulasi di water jacket di sekitar silinder di area mesin, di dalam area mesin. Ini namanya water jacket. Tempat bersirkulasinya cairan pendingin di area mesin.
Kemudian kipas. Biasanya untuk radiator, untuk tipe-tipe kendaraan dengan cc yang lumayan besar, perlu adanya tambahan kipas untuk mempercepat pendinginan. Untuk mengoptimalkan pendinginan, maka diperlukan kipas pendingin. Biasanya digerakkan langsung nyambung ke mesin, atau ada juga yang menggunakan motor listrik, digerakkan melalui sistem kelistrikan. Dan yang terakhir ada engine coolant temperature atau ECT, di mana fungsinya untuk mendeteksi suhu serta memberi tanda ketika suhu berlebih. Ya, tandanya seperti ini. Biasanya nyebutnya mirip kapal ya, kapal layar. Jadi sebetulnya ini bukan kapal layar, ini adalah simbol dari termometer, pengukur suhu. Tandanya seperti ini, letaknya di sini. Dan yang memberikan sinyal adalah ECT sensor, letaknya di rumah termostat, di saluran termostat yang menuju ke radiator. Ya, seperti tadi saya sampaikan, berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin dan memberi tanda ketika suhu mesin terlalu panas. Dan kita masuk ke cara kerjanya. Kita bisa lihat di gambar yang ada. Nah, ini posisi termostat. Jadi penghubung antara mesin dengan radiator. Ketika suhu mesin masih di bawah suhu kerja, maka cairan pendingin hanya bersirkulasi di area mesin karena termostat masih tertutup. Kemudian ketika sudah mulai panas, sudah di atas suhu kerja di kisaran 90 derajat Celcius, maka termostat akan membuka karena cara kerja dari termostat adalah berdasarkan suhu. Ketika di atas 80 derajat, termostat akan mulai membuka dan cairan pendingin akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan sehingga suhunya bisa kembali di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke cara kerjanya. Ketika mesin masih dingin, maka cairan hanya bersirkulasi di area mesin. Karena termostat masih tertutup, sehingga cairan hanya di sini, belum perlu untuk didinginkan. Karena juga berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Kemudian setelah mesin mencapai suhu kerja di atas 80 derajat Celcius, maka termostat akan membuka. Termostat akan membuka dan cairan pendingin akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan, kemudian disalurkan lagi ke area mesin. Terus seperti itu sampai mesin berhenti, dan maka sistem pendingin pun nanti akan berhenti sejalan dengan berhentinya kendaraan. Kemudian ketika terjadi tekanan berlebih, tutup radiator akan membuka dan tekanan berlebih tersebut akan dibuang ke reservoir tank untuk ditampung di reservoir tank sehingga tekanannya tidak terlalu tinggi yang bisa menyebabkan hingga radiatornya bocor bahkan sampai meledak. Nah, maka diperlukannya katup pada tutup radiator untuk membuang tekanan berlebih ke reservoir tank. Kenapa perlu reservoir tank? Karena ketika terjadi kevakuman, diperlukan tambahan cairan yang dimasukkan ke radiator. Maka buangan tadi ditampung di reservoir tank dan ketika dibutuhkan bisa diserap kembali ke radiator melalui tutup radiator. Oke, untuk materi sistem pendinginan pada pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan nanti kita lanjutkan ke materi
perawatan berkala sistem pendinginan. Selanjutnya silakan nanti bisa dikerjakan tugasnya pada link di bawah ini yang nanti saya share di Microsoft Teams dan di grup WhatsApp. Sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti presensinya bisa diisi juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.